Alhamdulillahirobbilalamin. Wabinasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa dipertemukan kembali bermuajahah bersama Ustaz kita Ustaz Ahmad Jailani di majelis ilmu yang insya Allah penuh berkah. Marilah kita mulai kajian pada siang hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz, waktu dan tempat kami persilahkan. Boleh tempat dalam Quran Ustaz. Bisa share screen? Nah, Ya, suara saya terdengar jelas dan besar di sana? dengar Ustaz. Alhamdulillah. Jelas ya. Soalnya suara antum kecil di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw adalla wa adilla aw uzalla wa adilla uzalla wa alayya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu alazim. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Pada siang ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali membahas kitab ya, yang berkaitan dengan muamalah iktisodiyah, muamalah iktisodiyah, yaitu kitab Al-Buyu Al-Qadimah Al-Muqsir, ya, wal Busat Al-Mahaliyah wal Ubaliyah. Ya, kita doakan semoga ilmu yang kita dapatkan dari kitab ini bisa kita pahami dan bisa kita terapkan dalam aktivitas muamalah kita, dan semoga penulis kitab ini juga mendapatkan pahala jarih insyaallah, karena kitabnya ini bisa kita gunakan memahami syariat Islam. Kemarin kita sudah membahas terkait dengan akad, bahwa akad itu adalah ijab qabul. Ijab qabul, ada ijab, ada qabul. Ijab itu berarti kalimat atau penawaran yang disampaikan oleh orang yang penjual atau pemilik sewa. Nah, qabul itu berarti kalimat atau ungkapan menunjukkan dia menerima dan ridho dengan apa yang dijual, dengan apa yang dibeli oleh dia atau disewa oleh. Ini materi kemarin ini sudah kita bahas apa definisi akad dan sebagainya. Nah, kita lanjutkan dengan rukun akad. Jadi rukun ini min arkanil akdi, rukun akad itu menunjukkan bahwa rukun itu wajib, harus ada. Rukun itu harus ada yang menetapkan, yang menentukan sah tidaknya akad itu adalah rukun ini. Ya, jika rukun ini tidak terpenuhi salah satu saja, maka tidak sah. Berarti rukun ini harus ditunaikan, harus harus ada. Rukun ini harus ada. Ya, rukun akad ini harus ada unsur-unsur ya, akad itu sendiri. Nah, rukun akad itu ada berapa? Rukun akad itu ada 3 ya. Yang pertama adalah dua pihak yang berakad, al-aqidan disebutnya. Ini dua pihak yang berakad. Nah, dua pihak yang berakad ini bisa masing-masing pihak ya terdiri dari satu orang. Jadi pihak A satu orang, pihak B satu orang. Nah, jadi kalimatnya di sini bukan dua orang ya, dua orang yang berakad bukan, tapi dua pihak. Ya. Kalau pihak itu berarti pihak pertama bisa satu orang, pihak kedua bisa satu orang. Atau pihak pertama lebih dari satu orang, pihak kedua juga lebih daripada satu orang. Ya, kayak model perusahaan itu kan, pihak pertama nggak cuma sendirian, pasti dia banyak orang-orang ya, timnya ya, yang bersirkah atau yang melakukan perserikatan usaha. Nah, pihak yang keduanya juga bisa lebih daripada satu orang. Atau salah satu pihaknya satu orang, yang pihak keduanya misalkan banyakkan orang. Itu bisa juga begitu. Ya.
Yang jelas harus ada dua pihak. Atau yang kedua, bisa jadi kedua pihak ini pelaku langsung. Nah, jadi pelaku langsung itu maksudnya ownernya langsung. Ya, pihak pertama dan pihak kedua sama-sama owner tuh ketemu, lalu berakad kedua-duanya. Ya, atau pihak pertama ownernya, pihak kedua bukan owner. Ya, mungkin dia wakil daripada owner yang perusahaan B. Gitu. Itu bisa juga begitu. Ya. Atau malah kedua-duanya itu wakil dari pihak lainnya. Si A itu wakil si B, ya. Si C itu wakil si D. Nah, jadi bisa begitu dua-duanya, bisa wakilnya. Nah, ini masih dikatakan memiliki syarat dua pihak. Dua pihak berarti dua pihak yang bertemu ya, dengan kepentingannya masing-masing. Ya, nah ini ukur yang pertama. Jadi harus ada dua pihak. Nah, kalau tidak ada dua pihak, maka tidak bisa dilakukan akad. Ya mau akad sama siapa? Ya, akad sendiri, ya tidak bisa. Ya, jadi harus ada pihak lain menjadi lawan daripada akad itu sendiri. Nah, yang kedua, objek akad atau mahalul akdi ini adalah sesuatu yang diakadkan. Ya, sesuatu itu bisa berupa barang atau jasa. Dan dalam Islam, sesuatu yang diakadkan atau sesuatu objek akad itu cuma dua, barang atau jasa. Barang itu ya fisik bentuknya ya, misalkan kayak kursi, ya, rumah, misalkan tanah, itu objek berupa barang. Ya, kalau objek akad berupa jasa, misalkan cukur, ya, cukur kan jasa, jasa mencukur, ya. Kontraktor, jasa membangun, misalkan. Desainer, jasa mendesain, itu kan lebih ke jasa. Ya. Nah, berarti kalau ada akad yang tidak jelas objek akadnya, apakah masuk ke barang atau jasa, itu tidak bisa disebut akad. Bisa dikatakan batil kalau dipaksakan. Misalkan seperti asuransi. Asuransi itu apa yang diakadkan? Barang? Bukan juga. Jasa? Ya bukan juga. Ya. Berarti apa yang diakadkan? Janji. Ya. Janji kalau mati, asuransi gitu ya. Janji kalau berprestasi, janji kalau misalkan sakit, ya. Itu janji yang diakadkan. Nah, kalau janji itu tidak masuk dalam kategori barang, juga tidak masuk dalam kategori jasa. Nah, makanya salah satu kekeliruan asuransi itu adalah tidak jelas objek akadnya apa, barang atau jasa. Yang jelas janji. Dan janji itu sesuatu yang sifatnya kemungkinan iya, kemungkinan tidak gitu. Ya, bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Nah, jadi ini objek akad itu ya harus jelas ya apakah termasuk barang atau jasa dan sesuatu yang bisa diakadkan, yaitu barang atau jasa. Ya. Dan objek ini selain dia harus jelas ya, bisa diakadkan, yang kedua adalah dia memiliki implikasi ya dan hukum akadnya. Jadi maksudnya objek ini bisa berpindah gitu, hukumnya bisa berpindah. Misalkan yang pertama ini objek A ini hukumnya pemiliknya si A. Nah, ketika diakadkan berubah kepemilikannya. Itu bisa begitu. Jadi harus ada objek yang harus bisa berubah ya dari sisi kepemilikan dan implikasi hukum maksudnya tadi ya daripada akad itu sendiri. Nah, kalau akadnya jual beli berarti kan pindah kepemilikan. Kalau akadnya sewa menyewa berarti kan manfaatnya bisa digunakan oleh orang lain. Berarti kan ada kompensasi yang didapatkan dari sesuatu yang diakadkan itu. Ya, nah, sesuatu yang diakadkan. Nah, apakah ada barang atau jasa yang tidak bisa diakadkan? Ya, tidak ada kompensasinya. Ya, maksudnya kalau diakadkan itu diambil apanya gitu. Ya, ya tadi ya contoh yang tidak bisa diambil akadnya itu atau barang atau jasa tadi asuransi tadi karena janji kan janji itu tidak bisa diambil barang atau jasanya makanya yang diambil apanya berarti sebenarnya asuransi itu tepatnya ya minjam aja minjem duit dengan untuk melakukan sesuatu atau pengobatan minjem dulu untuk pengobatan nanti dibayar nyicil kan gitu prinsipnya kan begitu ya. Nah, ini objek akad ya. Jadi harus ada objek akad. Apa yang diakadkan? Nah, kalau objek akadnya tidak ada, maka tidak bisa dilakukan akad. Objek
objeknya tidak ada. Kita berakad berdua nih. Saya jual ya, barang A ya, dengan harga sekian. Dibayar tunai. Ya. Kemudian si B saya terima barangnya. Tapi barangnya nggak ada di situ. Terlihat juga tidak. Ya. Keterangan spesifikasinya juga tidak ada. Berapa apa harganya, gitu ya. Berapa ukurannya. Jadi tidak ada sama sekali. Nah ini berarti tidak bisa berakad apa. Kalaupun disebutkan berakad jual beli komputer, sebatas diucapkan, tapi harus ada jelas barang. Kalaupun tidak jelas, tidak ada barangnya, itu bisa dengan metode apa namanya spesifikasi, ya. Dengan disebutkan speknya apa. Nah sehingga nanti kan ketika barangnya ada, masih ada hak khiyar, hak untuk melakukan perubahan akad. Khiyar itu kan bisa jadi membeli atau tidak jadi membeli, itu khiyar, hak memilih untuk beli atau tidak. Nah, ketika barangnya sudah tiba dan ketika dicek ternyata ada cacat, ya, tidak sesuai dengan spek, itu boleh tuh kita membatalkan akad jual beli itu. Karena kita rasa, kita lihat barang yang dijual ke kita itu tidak sesuai dengan spek yang dijanjikan. Tapi yang ketiga ada redaksi akad atau sigotul akad. Nah, sigot akad itu apa? Sigotul akad itu ungkapan timbal balik, kalimat pernyataan timbal balik yang menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak. Nah, sigot akad ini yang pertama harus apa namanya jelas mana yang melakukan ijab, mana yang melakukan qabul. Ya, karena redaksi akad itu hakikatnya adalah kalimat ijab qabul. Ya, siapa yang menawarkan, siapa yang menerima. Ya, harus jelas siapa yang menjual, siapa yang membeli. Ya, kalimatnya ya. Siapa yang menyewakan, siapa yang disewa. Ini namanya redaksi akadnya harus clear. Jangan sampai nanti redaksi akadnya tidak jelas. Yang kedua, harus lafalnya itu harus menunjukkan adanya perpindahan kepemilikan. Ya, kalau itu memang akadnya jual beli barang, harus jelas ada kepindahan ya. Perpindahan kepemilikan dari si A pada si B. Nah, kemudian untuk yang barang, kalau untuk yang jasa ya atau ijarah, ini harus ada kalimat sewanya, harus ada kalimat ijarahnya. Ya, saya menyewakan, saya mengontrakkan rumah saya ukuran sekian dengan harga sekian sebulan. Gitu. Nah, itu makanya akad itu bagusnya harus dicatat, ya, harus ada hitam di atas putih. Ya. Jadi tidak sekedar omongan. Gitu ya. Jadi adanya keperpindahan kepemilikan atau adanya keperpindahan manfaat. Nah, perpindahan pemilikan dan manfaat berarti dijual atau dibeli. Kalau perpindahan manfaatnya saja berarti disewa. Ya. Kalaupun misalkan ya menggunakan kalimat kinayah, kinayah itu kalimat apa namanya sindiran gitu, bukan kalimat asli. Misalnya saya jual beli kan jelas, saya jual barang ini, saya beli barang ini jelas. Ini kinayah. Kinayah itu nggak disebutkan saya jual saya beli, tapi ini ada indikator, ada lafal-lafal yang menunjukkan bahwa itu adalah jual beli atau sewa menyewa. Nah, walaupun pakai kinayah itu boleh, maka wajib disertai dengan indikasi yang menggunakan bahwa pihak yang berakad itu menginginkan akad tersebut. Gitu. Ya, jadi kalaupun dengan kinayah, maka juga harus kinayah yang bisa dipahami bahwa kalimat itu menunjukkan adanya perpindahan
barang atau perpindahan manfaat. Dan si A itu menginginkan betul-betul barang. Misalkan kalimatnya kalau yang kinayah, saya mau ini ya, barang ini saya ambil ya, barang ini seharga sekian. Kan kalimatnya saya ambil, bukan saya beli. Nah, maksudnya kan itu kinayah. Ambil itu menggunakan kata lain, sebenarnya itu maknanya membeli. Saya membeli barang. Yang penting ada kalimat ada kalimat yang menunjukkan bahwa dia memang mau barang itu. Dan ada kalimat yang menunjukkan bahwa si penjual itu memang meridhokan itu untuk dibeli. Itu diambil. Ya. Ini tidak mesti harus saklek. Saya kan kalau saya jual laptop ini dengan spek sekian 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 dengan harga sekian yang bayar tunai. Itu terlalu panjang. Kalau mau lengkap ya boleh monggo. Tapi kalau yang kinayahnya bisa, ya saya mau ini ya, oke saya ambil ya, nih duitnya, balik. Nah itu kan sudah terjadi jual beli sebenarnya. Ya, sigotnya itu dengan kinayah tadi. Nah, ijab dan qabul itu juga harus sesuai. Jadi antara ijab dan qabul itu harus sesuai. Misalkan, seandainya penjual menawarkan atau menyatakan ijab untuk menjual rumah seharga 50 juta dan pembeli menerimanya, menyetujuinya dengan harga 40 juta, maka akad jual beli rumah itu tidak terakadkan. Nah, jadi ditawarkan 50 juta tapi diakadkan 40 juta. Nah, ini berarti tidak sinkron antara penawaran dengan penerimaan. Maka harus setuju dulu keduanya, harus ridho. Antara kalau mau 50 juta dua-duanya. Kalau mau 40 juta, 40 juta dua-duanya. Gitu ya. Nah, adapun jika menyimpang dari ijab ke arah yang lebih baik, misalnya penjual menawarkan dengan harga 10.000 dan pembeli menerima dengan harga 11.000, atau pembeli menawar dengan harga 10.000 dan penjual menerima menyetujui dengan harga 9.000, maka akan jual beli tersebut terakad. Sebab hal itu berarti menyimpang ke arah yang lebih. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan begini, harga normalnya dia jualan 10.000 sekilo, jeruk. Bang berapa bang? 10.000 sekilo. Oh ya udah, ini ya, saya kasih 11.000. Ya, nah, kan tidak sesuai tuh. Penjual menjual 10.000, si pembeli malah mengasih 11.000. Maka kalau yang demikian itu boleh, karena itu lebih baik. Ya, bisa membuat lebih baik. Ya, atau misalkan kebalikannya si penjual yang baik, ya, ini harganya 10.000. Udah ya, saya beli 10.000. Itu kasih uangnya 10.000, dibalikinnya 1.000 lagi. Lah ini kan jadi 10, nggak apa-apa. Nah berarti boleh juga. Nah, baik dari sisi si penjual ataupun dari sisi si pembeli, selama itu lebih baik, itu yang boleh. Tapi kalau misalkan menuju yang tidak baik, maka tidak boleh. Misalkan si penjual menjual harganya 10.000, si pembeli ngasihnya 9.000. Nah itu tidak bisa. Itu tidak bisa diakadkan. Ya, karena kurang dari harga normal, harga akad gitu. Tapi kalau lebih dari harga akad, ya itu menurut Syekh Yusuf As-Sabatin boleh, karena dia menuju lebih baik. Ya senanglah penjual kan, harga 10.000 dibayar 15.000 misalkan. Berapa nih bang? 10.000 sekilo. Aduh, mahal banget. Udah nih, 15.000 deh sekilo. Wah keren banget ya kalau begitu. Nah, itu boleh. Ya. Kemudian catatan lain untuk redaksi akad atau sigot akad. Lafal sigot itu haruslah memberikan makna kepastian dengan deskripsi yang tidak ada keraguan di dalamnya dan tidak ada pula penundaan. Ya, sekedar janji saja mau beli itu tidak bisa jadi akad. Ya, mana nih rumah nih? Saya jual dia 300 juta. Oke, 300 juta ya. Siap, saya janji saya bayar 300 juta. Nah udah tuh, tapi duitnya nggak turun-turun 300 juta. Mana ini? Cuma begitu saja. Maka itu tidak boleh. Ya, jadi harus pasti. Ya, harus pasti itu berarti ada uangnya, ada barangnya. Kalaupun misalkan dicicil, berarti DP-nya harus jelas, uangnya harus ada dulu, baru dilakukan. Lalu kalau cuma komitmen saja, saya komitmen membeli ini 300 juta, saya komitmen, itu tidak bisa dijadikan sebagai akad, ya, karena komitmen itu bukan akad. Ya. Misalkan kalau ada penjual mengatakan saya akan menjual barang itu kepada Anda dengan harga sekian, maka akad jual beli itu tidak diakadkan. Kenapa? Karena baru kalimat saja. Barangnya belum ada misalnya, ya, atau uangnya malah belum ada.
Ya, belum ada itu maksudnya ya tidak siap untuk ditransfer, tidak siap untuk dibayarkan. Ya. Kemudian terkait dengan masih sigot, redaksi yang umum dalam ijab dan qabul yang menunjukkan kepastian adalah redaksi lampau atau fi'il madi kalau dalam bahasa Arab. Ya. Seperti bi itu aku menjual, qabil itu aku menerima. Misalkan bi itu as-sayyarata, ya, lak, saya menjual mobil ini kepadamu. Maka jawabannya qabil itu hadhihi sayyarata. Ya, saya terima mobil ini. Ya. Nah, seandainya kedua pihak mengungkapkannya dengan redaksi yang lain, ya, maka tidak bisa diakatkan. Misalkan dengan kata fil mudhari, saya sedang membeli barang ini, ya. Saya sedang menjual barang ini. Kemudian si pembelinya saya sedang menerima, nggak bisa. Harus menggunakan kalimat bahasa Arab. Kalau bahasa Arab dengan bahasa Arab yang mandi, ya. Misalkan bi'tu, jawabannya qabil tuh. Tapi kalau abi'u nggak bisa dijawab dengan misalkan akbalu, aku menerima. Saya sedang menerima. Nah, itu jumlah fi'il mudhari. Tidak boleh kalau pakai jumlah fi'il mudhari, itu tidak masuk akal. Harus menggunakan fi'il mudhari. Bi'tu qabil tuh. Baik. Maka kan nikah juga sama ya, qabil qabil tuh nikah wa tazawwaj juga fi mahari maqturin ankahtuka wa zawwajtuka, kan gitu kata walinya. Saya nikahkan kamu, saya kawinkan kamu, ya, dengan anak saya yang bernama si fulan dan fulan, ya. Jadi tidak bisa menggunakan fi'il mudhari untuk akad. Kalau dalam bahasa Arab harus menggunakan fi'il ma. Lalu bagaimana dengan masih sigot, ya, sigot akad atau redaksi akad itu dengan tulisan, ya. Misalkan pihak pertama menulis aku membeli mobilmu dengan harga sekian. Lalu pihak yang lain menyebutkan tulisannya aku menerimanya. Ya. Itu bisa, boleh dengan tulisan. Misalkan pakai chat ya WA, saya membeli barang ini harga sekian, baik, ya. Saya menjual barang sekian, baik, saya terima barangnya. Saya membeli barang sekian, gitu. Itu boleh juga akad terjadi, ya. Terjadi akad. Misalkan kayak belanja online kan begitu ya. Kita jual chat dulu sama penjualnya, ya, supaya terjadi akad, saya jual dulu. Lalu transfer uangnya, baru barangnya tiba. Gitu. Nah, itu bisa terjadi transaksi jual beli. Karena kalau transaksi jual beli bisa barangnya belakangan ya boleh, asal tadi spesifikasinya jelas. Nanti ketika sudah tiba barangnya itu ada hak khiyar, hak untuk melanjutkan jual belinya atau membatalkan jual beli. Ketika barang yang kita terima tidak sesuai dengan spesifikasi, maka dalam Islam boleh kita batalkan. Ya, kenapa? Karena masih punya hak khiyar. Ya, khiyar itu ada khiyar majelis, ada khiyar makan, ada khiyar zaman. Nanti kita bahas. Ya. Lalu bagaimana kalau diam? Nah, isyarat diam. Misalkan dengan penunjukan saja atau deal, ya. Misalkan seorang masuk ke suatu tempat perdagangan, lalu ia mengambil suatu barang yang padanya tertulis harga sekian, atau harganya sudah diketahui secara umum, atau dia bertanya kepada pemiliknya tentang harganya. Lalu si pemilik menjelaskan harganya, kemudian dia mengambil barang itu dan menyerahkan harganya kepada penjual dan benar menerimanya secara sukarela tanpa ada ungkapan ijab dan kabul secara redaksional. Gitu. Nah, termasuk at-ta'aqqa atau deal adalah penerimaan uang muka dari pemilik. Juga apa yang dinamakan dengan akad-akad, ada akad-akad adon, ya, azan, ya, seperti langganan dalam listrik, langganan gas, instalasi lain, gitu kan. Nah, akad azan ini akad yang tidak menerima tawar menawar. Orang yang ikut serta di dalamnya tunduk pada syarat-syaratnya dan menerimanya tanpa memiliki pengaruh sedikitpun di dalamnya. Tidak ada yang harus dia lakukan kecuali hanya membayar iuran yang diminta. Ya. Nah, langganan atau pada pesan listrik, gas, dan sebagainya. Hanya saja hal itu sama sekali tidak boleh dilakukan dalam akad pernikahan. Jadi kalau akadnya diam itu boleh. Nah, misalkan kayak di minimarket kita kan ngambil, masuk di keranjang, dihitung sama dia, tetap, misalkan keluar duitnya, nggak ada suara sama sekali, bayar duitnya, kembalian, udah. Nah, paling kasih bilang terima kasih, selamat belanja kembali, gitu doang, gitu ya. Maka itu juga bisa disebut dengan akad. Karena sudah golib, sudah umum, gitu ya. Masyarakat sudah paham bahwa itu akad jual beli. Karena ketika ngambil barang itu sudah tahu harganya, dia harganya tahu, kualitasnya dia bisa pegang sendiri, ya kan?
Nah, ketika masuk ke kasir ya tinggal transaksi bayar. Jadilah akad jual beli dengan isyarat ya diam yang dilakukan oleh kedua belah. Gitu ya. Jadi bisa dengan diam. Nah, tapi kalau nikah tidak bisa. Kalau nikah tidak bisa. Misalkan si walinya diam, si pembeli siapa si calon laki-laki ini diam, gitu ya. Angkat-angkat itu tidak bisa isyarat, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Ya. Kalaupun misalkan tidak bisa bicara, itu bisa dengan tulisan. Tulisan saya nanti diterima, saya terima, itu bisa. Ya, tapi kalau untuk jual beli barang bisa dengan isyarat diam, tapi kalau jual beli nikah, jual beli nikah. Kalau nikah maka tidak boleh dengan isyarat diam. Ya. Nah, apa dalil yang membolehkan tersebut? Yang membolehkan bahwa diam itu boleh. Dalilnya adalah dalil umum dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Ya, yang berbunyi wa ahalallahu al-bai'a wa harrama. Allah menghalalkan jual beli. Nah, dalam kalimat wa ahalallahu al-bai'a itu tidak ada perincian bagaimana tata cara jual beli dan sebagainya. Ya. Nah, jadi tidak ada rincian baik dalam hadis ataupun dalam hadis. Pokoknya Allah menghalalkan jual beli. Nah, paling nanti rinciannya kan lebih kepada akad. Ya. Nah, akad ini pun dijelaskan karena umum ya perintah jual belinya berarti ya akadnya bisa dengan macam-macam gitu ya. Termasuk dengan isyarat Nah, lalu apa? Ini sudah ya terkait masalah sigot, redaksi akad sudah cukup. Jadi rukun akad ada tiga, dua pihak yang berakad, kemudian objek akad, yang ketiga adalah redaksi. Lalu apa faktor-faktor yang mempengaruhi di dalam akad? Ya, yang pertama itu redaksi atau sigot. Sigot akad ini sangat berpengaruh dalam akad. Ya. Kenapa? Karena ijab kabul. Kalau tidak terjadi ijab kabul, maka tidak sah jual belinya. Ya. Tidak sah akad ijarahnya. Kalau tidak ada redaksi ijab kabul, baik dengan langsung jelas kalimatnya atau dengan bahasa kinayah seperti itu, atau dengan diam bahasa isyarat, atau juga dengan tulisan. Ada empat ya, empat redaksi akad yang bisa kita lakukan. Pertama dengan kalimat jelas, saya beli, saya jual, itu jelas. Yang kedua dengan apa namanya kinayah, misalkan saya ambil barang ini, saya ambil barang ini ya, gitu. Oke, ini bayar. Oke, terima kasih sama-sama. Itu berarti kinayah. Atau yang ketiga bisa dengan tulisan, yang keempat bisa dengan isyarat, ya, isyarat diam, ya, tapi terjadi transaksi itu juga bisa. Semua transaksi jual beli kecuali transaksi atau akad nikah itu nggak bisa dengan diam. Baik, ya. Nah, apa pengaruhnya? Nah, pengaruhnya itu ijab kabul itu kan mengungkapkan keinginan dari pihak si apa namanya pembeli dan pihak si penjual. Si pembeli memiliki keinginan untuk memiliki barang, si penjual berkeinginan untuk menjualkan barang. Ya. Nah, sigot ini ada tiga kondisi. Ada sigot itu ada tiga kondisi. Yang pertama ada sigot al-aqdu al-munjas. Ya. Al-aqdu al-munjas. Itu sigot akad yang pertama. Nah, jadi ada tiga sigot akad. Kondisinya lebih kepada kondisinya. Yang pertama al-aqdul munjas. Ini adalah redaksi yang dikeluarkan dengan redaksi yang tidak digantungkan pada syarat maupun pada waktu yang akan. Jadi sudah jelas kalau akad al-munjas itu sudah jelas. Al-aqdul munjas sudah jelas. Saya jual barang ini, saya terima barang ini. Itu jelas. Namanya sarah akad al-munjas. Ya. Akad al-munjas. Sigot akad al-munjas. Nah, yang kedua ada sigot akad al-mudhaf. Ya. Akad ini adalah akad yang sigotnya memberikan pengertian akan terjadinya akad seketika disertai dengan penyandaran ijab dan kabul pada waktu yang akan datang. Baik secara mutlak ataupun dengan syarat. Secara mutlak misalkan, aku menyewakan rumahku ini selama 1 tahun dengan sewa 1 juta mulai dari awal bulan depan. Lalu pihak lain menyatakan aku terima. Nah, dikaitkan dengan syarat, contohnya aku menyewakan rumahku ini selama 1 tahun dengan sewa 1 juta mulai bulan depan dengan syarat uang sewanya dibayar di depan. Lalu pihak kedua mengatakan iya saya setuju. Nah, jadi yang itu dengan idof ya, dengan pengertian ya, bisa dengan
tadi jelas, ya, aku terima langsung, aku menyewakan rumahmu selama 1 tahun, atau dengan syarat, bukan syarat ya, dengan iya syarat harus dibayar di depan. Nah, uang sewanya itu boleh. Atau dengan syarat uang sewanya dibayar di akhir misalkan, ya boleh juga. Sesuai ke kesepakatan kedua belah. Nah, akad jual beli tidak bisa menerima adanya penyandaran. Seandainya akad jual beli itu disandarkan pada waktu, maka fasadlah akad jual beli. Misalkan seseorang berkata kepada seorang yang lain, ya, aku menjual kantorku ini mulai awal tahun depan. Lalu pihak lain berkata, aku terima. Jual beli semacam ini tidak sah. Demikian juga akad-akad dan tasarruf yang memberikan pengertian pemindahan kepemilikan harta yang bersifat seketika, seperti akad jual beli, hibah, suluh akan harta dan dalam hal tasarruf berupa wakaf dan emasnya. Jadi kalau sewa menyewa boleh tadi ya, saya sewakan rumah ini ya dengan syarat antum membayar di awal, atau dengan syarat antum membayar di awal setengahnya dibayar di tengah bulan atau di tengah tahun. Sekarang nyewanya itu boleh kalau sewa. Tapi kalau jual beli itu tidak boleh. Jual beli itu harus ya ya dan biadin, barangnya harus kelihatan ya. Tidak boleh misalkan ditunda-tunda seperti tadi saya menjual ya kantorku ini mulai tahun depan, lalu terima. Ini tidak bisa. Jadi kalau misalkan kalimatnya aku menjual kantorku ini mulai awal tahun depan, kalau pihak lain berkata aku terima. Ini demikian juga kalimat yang tidak sah ya. Jadi harus jelas ya, hari itu juga ya, tidak boleh ditunda ya. Karena hakikatnya ketika terjadi akad jual beli sebenarnya seketika barang itu sudah pindah ke pemilikan ya. Begitupun juga ketika akad sewa menyewa, maka harusnya si penyewa itu sudah bisa merasakan manfaat dari sesuatu yang diakadkan tadi. Itu namanya langsung, jadi tidak boleh tunda-tunda lama baru ngomong. Harus clear di awal. Ya. Baik. Ini al-aqdu al-mudhaf. Ada lagi yang ketiga, al-aqdu al-mu'allaq. Ya. Ini adalah akad yang keberadaannya bergantung pada terrealisasi perkara lain dengan instrumen syarat atau yang semakna. Contoh, seorang misalkan berkata, aku menjual pakaian ini jika engkau merabanya. Nah, dengan itu orang itu telah melakukan menggantungkan ya, jual beli pada terrealisasinya tadi itu permintaan tadi. Dengan demikian transaksi tersebut tidak mengharuskan jual beli kecuali jika pakaian itu diraba. Jadi memang kalau syaratnya itu memberatkan, tidak bisa dilakukan, ya sudah. Berarti memang tidak terjadi akad jual beli karena si penerimanya tidak mampu mengangkatnya. Ya, kecuali dia bawa teman atau dia bawa alat bulldozer misalkan untuk mengangkat barang yang dibeli tadi, maka bisa dosa. Tapi kalau cuma bisa lalu tidak bisa, jadi tidak bisa dengan al-mu'allaq seperti ngegantung gitu. Ini jual beli tapi masih ada gantungannya, tidak clear, ya. Tidak clear. Berarti kalau baju itu tidak diraba berarti nggak bisa dibeli dong. Jadi setiap yang diraba harus dibeli. Ya, gitu. Padahal orang itu mungkin raba-raba pakaian itu melihat contohnya, ukuran apa. Jadi namanya al-aqdul mu'allaq. Nah, dalam akad jual beli tidak bisa menerima pengaitan, demikian pula sama ya, akadnya atau tasarruf yang berakibat pada pencarian. Baik. Ini al-aqdu al-mu'allaq. Nah, ini ya, jadi redaksi itu punya berimplikasi, punya pengaruh dalam akad. Karena pertama akadnya bisa jadi dia akad yang tamam ya, munjas, aman kalau munjas, bisa juga dengan mudhof. Ya, mudhof itu bisa dengan syarat-syarat yang ditetapkan, disandarkan karena aku menyewakan rumahku ini selama 1 tahun dengan sewa 1 juta mulai bulan depan, misalkan. Nah, bulan depan berarti bayar. Ini namanya sigot al-mudhof. Nah, ada juga al-aqd al-mu'allaq ya, janji yang jual beli atau akad yang masih ada yang gantung. Ya, misalkan saya beli
pakaian ini ya, dengan syarat antum harus merabanya dulu. Nah, itu kan menggantung. Padahal barangnya sudah ada, orangnya sudah ada, uangnya sudah ada. Sudah memenuhi syarat rukun tadi yang tiga. Ditambah dengan yang lain. Maka tidak bisa dijadikan sebagai akad. Nah, kemudian akad yang terakhir akad mu'alaq tadi. Nah, implikasi yang kedua adalah dari sisi syarat-syarat dalam akadnya atau syurut akad. Pertama adalah syarat-syarat akadnya. Yang kedua implikasi akadnya apa? Ini satunya ada 4 pembahasan. Yang ketiga adalah sejauh mana legalitas penerapan syariat dalam akad. Yang ketiga kuasa hukum dalam hukum syariat dalam jual beli. Ini juga harus dirapikan. Ya. Nah, apa implikasi syarat ya, dalam akad? Apa pengaruh syarat di dalam akad? Nah, pengaruhnya yang pertama adalah kalau kita berbicara syarat, maka syarat itu ada dua. Ya, ada syarat umum yang wajib terpenuhi eksistensinya pada semua akad, yaitu syarat-syarat in-iqad namanya. Nah, maka tanpa ada syarat in-iqad ini tidak akan terjadi akad dan statusnya menjadi batil. Ya. Jadi syarat yang pertama syarat umum yang wajib terpenuhi eksistensi pada semua akad. Syarat in-iqad namanya. Yang kedua syarat spesifik. Itu syarat yang dipersyaratkan keberadaannya pada bagian akad. Baik. Jadi syarat akad itu ada dua tadi ya. Ada syarat-syarat umum ya, yang wajib dipenuhi secara terus-menerus ya pada semua akad, dan akad itu tidak akan terjadi pada status yang batil. Yang kedua adalah akad syarat-syarat spesifik. Syarat-syarat yang dipersyaratkan keberadaannya pada sebagai akad, sementara dalam akad yang lain tidak. Nah, jadi gitu ya. Jadi ada dua syarat-syarat akad. Ya. Nah, lalu syarat-syarat umumnya apa? Syarat-syarat umum akad itu yang pertama kelayakan kedua pihak yang berakad. Jadi harus ada kelayakan. Jadi syarat akad bisa terjadi kalau keduanya layak. Maksud layak itu apa? Bisa jadi ada salah satu di antara yang berakad itu yang hilang akal misalnya. Ya, maka tidak sah. Atau tidak balik atau belum balik, maka tidak sah. Ya. Yang kedua, kapasitas objek akad bagi hukum akad. Jadi harus jelas nih barang ini kalau diperbaiki berapa. Misalkan kipas misalkan ya. Di ruang ujian nggak ada kipas, gerah. Nah, cari kipas lah tuh. Lalu bicara tuh ke ya, siapa gitu. Dan ternyata salah satunya itu akalnya nggak sempurna. Akalnya nggak sempurna. Maksudnya akal nggak sempurna itu majnun lah, gila. Ya. Jadi anaknya kayak gila. Kadang-kadang sadar, kadang-kadang tidak sadar. Maka akal itu tidak bisa dilakukan dengan orang ini. Harus sesuai dengan syarat objek. Ya, kapasitasnya harus. Karena akad itu tidak dilarang sesuai dengan tuntutan syariat. Ya, akad itu tidak dilarang. Maksud akad jual belinya itu tidak dilarang. Syarat-syaratnya. Yang keempat, akad harus memenuhi syarat-syarat spesifik. Akad itu harus berfaedah. Yang keenam, ijab tetap sah sampai terjadi qabul. 7, kesatuan majelis. Nah, yang dimaksud dengan kelayakan dua pihak yang berakad itu harus memiliki sifat yang ditetapkan oleh syariat. Ya, misalkan harus balik. Ya, jadi tidak bisa akad dilakukan orang gila, ya, anak kecil yang belum mumayyiz itu tidak bisa. Gitu ya. Maka harus minimal mumayyiz. Anak kecil mumayyiz. Jadi boleh anak kecil diminta kita belanja atau apa, tapi minimal mumayyiz. Ya, kalau masih kecil tidak boleh. Ya, yang belum mumayyiz. Mumayyiz itu apa sih? Mumayyiz itu bisa bedain mana yang benar, mana yang salah, atau bisa bedakan mana tanah, mana kotoran ayam, itu mumayyiz. Selama dia belum bisa bedain mana kotoran ayam sama tanah, ya, di mana keduanya dia masukkan ke mulut, maka dia belum mumayyiz. Nah, yang kedua, kapasitas objek akad bagi hukum akad maksudnya apa? Ya, harta yang diwakafkan terhalang dari kepemilikan umum, proses pemindahan kepemilikan, sehingga jual beli atas harta yang diwakafkan itu tidak boleh terjadi. Nah, jadi barang wakaf itu tidak boleh diperjualbelikan, ya, kecuali jika dibutuhkan untuk pembangunan ulang. Artinya uangnya harus kembali ke sana.
Jadi masalah ya, jadi kalau wakaf itu ini betul-betul amanah wakaf itu. Jadi tidak boleh diganggu gugat. Kalau akadnya memang untuk bangun pesantren, ya pesantren. Ini menjaga kita dan masalah izin. Iltizam terhadap perusahaan. Nah, yang ketiga, akad bukan termasuk yang dilarang oleh syariat. Jadi akad-akad ini bukan akad yang dilarang. Harus akad yang sesuai dengan syariat. Misalkan kita berakad bekerja di tempat yang tidak normal misalkan, itu maka tidak bisa, ya. Tidak bisa dilakukan akad. Kemudian yang keempat, akad harus memenuhi syarat-syarat inikot spesifiknya, atau syarat saksi dalam akad nikah. Ya, persaksian ini menjadi syarat inikot. Jadi saksi, ya, itu juga harus. Contoh saksi dalam akad nikah, persaksian itu memenuhi syarat inikot dalam akad nikah dan tidak ada pada akad. Step itu keempat, kemudian yang kelima, akad itu berfaedah. Akad seseorang laki-laki dengan istrinya untuk mempekerjakan istrinya guna melakukan pengurusan dan pengalaman tidak melakukan. Jadi kalau akad suami istri itu tidak bukan untuk menjadikan istri sebagai pembantu misalnya, itu tidak sah. Karena akadnya bukan itu. Akad pernikahan itu adalah suhbah, yang menjadi sahabat yang satu dengan yang lain. Bukan menjadikan yang satu sebagai malik, sebagai raja, dan yang istrinya sebagai abid, sebagai hamba. Yang menjadi pelayan, ya, suami seperti layaknya pembantu melayani tuannya majlis, ya. Nah, yang keenam, kesatuan majelis akad itu kondisi penerimaan kedua pihak yang berakad terhadap negosiasi akad. Karena itu ijab diabaikan jika majelis bubar sebelum terjadi kabul dan berpisahnya kedua pihak atau salah satu pihak menolak. Misal seorang berdiri menolak apa namanya atau melakukan kesimpulan sendiri. Oke. Yang ketujuh itu ijab tetap sah hingga terjadinya kabul. Jadi ijab itu akan terus berlangsung lama sampai ada kabulnya. Nah, baru kabul. Atau ya kabul itu menetapkan apakah akad itu lanjut atau tidak kan. Saya terima atau saya tidak terima. Kalau terima berarti lanjut, kalau tidak terima berarti batal. Tapi secara ijab itu tetap terus panjang. Berlaku terus sampai ada jawaban. Nah, inilah syarat-syarat inikot secara umum yang wajib terpenuhi pada setiap akad. Jadi jika tidak terpenuhi salah satu saja, maka itu bisa kosong. Secara syar'i akad tersebut tidak berlaku. Tidak berlaku artinya batil, tidak sah akad jika tidak terpenuhi tadi syarat-syarat umum, ya, daripada akad tadi. Kan syarat umum itu dua pihak yang berakad itu harus layak, ya, tidak boleh tidak layak. Nah, ini syarat-syarat pada akad. Jadi syarat-syaratnya banyak tuh di akad. Boleh nggak? Boleh. Silakan saja selama syarat itu tadi sesuai dengan hukum syara dan tidak memberatkan. Tapi kalau memberatkan ya sudah itu syaratnya aja udah dihilangkan. Ya. Dan kemudian larangan atas akad dan tasawuf. Dan larangan tasawuf, larangan atas akad dan tasawuf ini adalah tasawuf itu berarti mengembangkan. Jadi mengembangkan barang yang sudah dibeli atau ditasawuf. Artinya memindahkan kembali kepada orang lain, ya. Ya, misalkan eh, hukum syariah, ya, yang muncul
dari akad tersebut menjadi jalan syar'i bagi kedua belah pihak meraih tujuan, ya, baik si pembeli ataupun si penjual. Maka larangan atas akad dan tasarruf itu menjadi hal yang diperhatikan, karena tidak boleh barang yang sudah diakadkan, gitu ya, kemudian dikembangkan oleh kita tidak sesuai dengan peruntukannya. Misalkan sewa, barang itu disewa, rumah disewa oleh kita ya untuk tinggal, gitu. Nah, kemudian barang itu kita jual, tidak boleh, karena barang sewa, namanya juga barang sewa, dan kita manfaatkan, yang kita gunakan adalah manfaatnya, ya, bukan bukan barangnya, tapi manfaat. Ini masih dalam syarat-syarat, ternyata ya, kita perlu masih di syarat-syarat dalam akad ini, surut akad tadi. Apa implikasi akadnya, ya? Implikasi akad dari surut dalam akad ini. Nah, jika terjadi suatu akad secara sah, akad tersebut memberikan dua jenis implikasi berbeda. Ya. Pertama tadi, hukum syariah yang muncul di akad tersebut menjadi jalan syar'i bagi kedua pihak guna mendapatkan tujuan dari masing-masing. Jadi siapa saja ingin punya rumah maka dia beli. Siapa saja ingin punya mobil maka dia beli. Ya. Dan di sisi lain, selain kita memenuhi keinginan, juga ada implikasi lain, itu berpindahnya kepemilikan. Ya, awalnya mobil ini milik si B, kita beli menjadi milik kita atau milik si A. Nah, ini adalah implikasi, ya, daripada akad. Kemudian yang kedua, adanya sejumlah kewajiban yang ditentukan oleh akad untuk kemaslahatan salah satu atau kedua pihak yang berakad. Sebab semua beban atau taklif untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan wajib sesuai dengan konsekuensi akad atas salah satu pihak yang berakad. Contoh misalkan, ya, penyerahan barang jaminan atas tidak adanya cacat pada barang yang dijual dan pembayaran harganya itu harus ditunaikan ketika memang barang yang dimiliki misalkan ternyata cacat. Jadi jaminan atas tidak adanya cacat pada barang yang dijual itu, ya, dan pembayaran harganya itu tidak adanya tasarruf, ya, tidak ada tasarruf pada harta yang diamanatkan. Nah, ini implikasi yang tidak perlu disyaratkan dalam akad. Jadi pemberi tidak perlu mensyaratkan kepada penjual untuk menyerahkan barang yang dijual. Ya. Sebaliknya, penjual tidak perlu mensyaratkan kepada pembeli untuk menyerahkan uang pembayaran atas harga barang itu kepadanya. Nah, demikian juga orang yang menitipkan tidak perlu mensyaratkan kepada orang yang menerima titipan untuk tidak menggunakan barang yang dititipkan itu. Sebab hukum syariat memang telah mewajibkan kepada semua orang itu untuk tidak memakai barang yang dititipkan kepadanya. Kewajiban-kewajiban yang dimunculkan oleh akad adalah perkara-perkara yang menjadikan pihak yang berakad harus menunaikannya tanpa harus diminta, dan yang haram untuk tidak terikat dengannya. Sebab hal itu merupakan putusan syariat. Ya, misalkan tadi, ya, barang atau rumah itu akadnya adalah sewa, maka harusnya si penyewa itu paham bahwa barang ini kita gunakan hanya manfaatnya saja. Ya, tidak boleh kemudian kita jual, kita sorofkan, maka hukumnya haram. Yang pertama. Yang kedua, sebenarnya tidak pasti dicatatkan dalam akad, gitu. Karena harus sudah paham. Itu maksudnya. Makanya memang jual beli itu memang yang paham tuh, si penjual harus paham, si pembeli juga harus paham. Ya, si penyewa juga harus paham, si yang disewa juga harus paham. Itu. Karena kalau dia menyalahi akad, artinya dia tidak malah menjual barang yang dia sewa, berarti dia sebenarnya sudah tidak paham dengan akad yang jual belikan. Padahal harusnya pada dalam syariat itu dia paham, tidak mesti harus dicantumkan dalam akad, gitu. Nah, larangan, ya, tidak boleh disyaratkan tidak boleh menjual barang yang disewakan. Ya emang nggak boleh, gitu. Sudah secara umum sudah paham. Nah, masalahnya ini kalau ada yang tidak paham, berarti PR, ya, bagi para
ya pendai atau guru harus menjelaskan syarat-syarat jual beli, syarat-syarat sewa menyewa dan sebagainya. Ini salah satunya kita memahami nih, ya, memahami kitab ini untuk biar clear ya jual belinya atau melakukan sewa menyewa daripada barang ataupun jasa. Sudah jam 11.13 cukup dulu ya, nanti selanjutnya kita bahas terkait dengan masih dalam subbab implikasi-implikasi akad ya. Ini judulnya adalah perbedaan hukum syariat dan kewajiban yang diwujudkan oleh akad. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dulu. Silakan mungkin bagi teman-teman ada yang mau. Baik, terima kasih Ustadz atas pemaparan materi pada kesempatan siang hari ini. Ini sudah ada pertanyaan, Ustadz. Pertanyaan pertama adalah, apakah dalam akad itu harus ada saksi? Apakah kalau untuk saksi dalam akad, apakah wajib ada? Seperti itu yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua, izin tanya Ustadz, bagaimana pandangan syariat Islam terkait cashback uang digital? Contohnya cashback koin Shopee, atau biasanya kalau misalkan kita beli di Tokopedia itu nanti kita dapat apa namanya koin gitu Ustadz. Koin itu bernilai satu rupiah gitu. Jadi kalau misalkan koin tersebut kita dapat 10.000 misalkan, itu nanti kita bisa beli barang dengan koin tersebut atau memotong layanan dari penyedia layanan tersebut sesuai dengan nilai koin tersebut. Demikian, Pak. Ya, baik. Yang pertama ya, apakah perlu ada saksi dalam akad? Tidak perlu. Ya, tadi rukun akadnya itu hanya 3. Jadi 2 pihak yang berakad, kemudian objek akad, kemudian yang ketiga adalah redaksi akad. Gitu. Ya, saksi itu tidak. Ya, jual beli misalkan ke pasar kan nggak perlu saksi, masa perlu saksi? Ya, kalau saksi dong, saya jual beli nih. Ya jual beli aja, saya jual ini, saya beli ini. Nah, jadi secara umum akad-akad mau akad jual beli atau akad sewa menyewa, ya itu sebenarnya tidak perlu ada saksi, tidak wajib harus ada saksi. Nah, apakah boleh kalau didatangkan saksi? Ya boleh-boleh saja. Mubah hukumnya, jika untuk menguatkan misalkan kita perlu ada saksi, ya. Karena zaman sekarang mungkin karena orang-orangnya sulit diterima, dipercaya gitu ya. Nah, sebenarnya problemnya sekarang kita ini kan problem antar umat Islam aja tidak saling percaya gitu. Karena memang ya bukan tidak ingin mempercayai seseorang, tapi banyak kasus yang penipuan kan begitu. Sehingga harus ada saksi, harus ada apa yang bisa memperketat daripada akad itu sendiri. Padahal dalam itu masih simpel-simpel aja. Akad jual beli, akad syirkah nggak perlu ada saksi, udah berdua saja, bertiga misalkan pihak-pihak yang terlibat dalam akad itu. Karena kan sudah saling percaya dan dalam konteks apa kehidupannya kan kehidupan yang Islami gitu. Nah, jadi orang untuk melakukan penipuan itu aib. Ya. Nah sekarang itu kan kebalik gitu. Kalau tanpa nipu nggak jadi aib. Jadi nipu itu udah nggak aib lagi. Nipu, bohong, ingkar itu sudah tidak aib lagi. Emang kondisi zaman kapitalisme begitu. Sehingga untuk menguatkan itu ya dengan saksi. Ya boleh-boleh saja. Tapi tidak wajib dalam akad harus ada saksi. Kemudian cashback uang digital, contohnya cashback koin Shopee. Oke, saya harus pahami faktanya ya. Mungkin maksudnya itu kalau misalkan kita belanja menggunakan aplikasi koin, misalkan harganya membeli barang A, misalkan mesin cuci ya, beli mesin cuci di Shopee, harganya 10 juta. Nah, Shopee kemudian buat program kalau belanja lebih dari 5 juta dapat cashback koin 1 juta, ya kan? Gitu. Sudah tuh beli itu, ya beli, kemudian kita dapat koin 1 juta, gitu ya. Nah itu bisa kita withdrawal, ya, bisa kita uangkan, ya, dalam bentuk uang cash atau bisa dalam bentuk saldo untuk belanja kembali di Shopee. Ya. Nah pertama sebenarnya itu cashback itu bukan akad, ya, itu adalah janji si Shopee, artinya hadiah. Kalau hadiah itu berarti
janji si pihak Sofi. Nah, artinya ketika misalkan si Sofi ini tidak menunaikan janjinya, ya bukan salah kita. Ya, kita tidak kemudian berhak menuntut. Itu biarkan aja. Kalau yang namanya hadiah kan terserah yang mau ngasih hadiah, mau ngasih atau enggak. Kalau dia menyalahi janji, berarti dia yang salah. Secara akadnya tetap sah, akad jual beli tetap sah. Akad jual beli di Shopee tetap sah. Karena kan Shopee itu sebatas perantara kan, bukan si owner dia tuh ya. Dia hanya membuat wadah gitu ya, marketplace, orang di situ jual beli, membuat sistemnya itu Shopee begitu biar aman dan sebagainya. Dan intinya sebenarnya kita jual beli dengan si pemilik toko itu. Nah, ini ada pihak ketiga yang menyiapkan platform itu memberikan hadiah. Ya silakan saja, ya diterima terima saja. Gitu. Karena itu sebenarnya bukan bagian daripada akad jual beli itu. Ya, karena akad jual beli itu kan antara si pembeli dengan si pemilik toko yang menyimpan barang, display barangnya di Shopee. Nah, ini pihak ketiga Shopee. Nah, jadi kalau dapat ya itu namanya hadiah. Yang jelas kita harus pastikan akad jual belinya sah. Kemudian juga kita tidak boleh nuntut, misalkan ketika si Shopee tidak ngasih, cuma bohong-bohong, ya biasanya berarti bohongnya si dia. Mempengaruhi akad jual beli juga kan tidak. Jual beli jual beli. Artinya kalau tanpa ada cashback pun ya tetap aja jual beli terjadi. Ya itu sifatnya adalah hadiah. Kalau hutang, kalau hutang piutang. Nah kalau hutang piutang itu kan sebenarnya dia kembali ayatnya ke idza tadayantum bidainin, ya jikalau tadayantum, ya, ada hutang-hutang di antara kalian, faktubu, maka catatlah ila ajal musamma dalam batas tertentu. Nah, kalau hutang piutang sebenarnya yang diwajibkan itu mencatatnya. Ya, mencatat hutang piutang. Hutang yang berapa disaksikan oleh kedua belah pihak baik yang berhutang ataupun memberikan hutang. Dicatat. Ya, makanya hutang itu jangan sebatas hutang, tapi harus dicatat. Apakah perlu saksi? Tidak mesti juga. Ya, tidak mesti. Karena justru hutang itu sebenarnya ketika si A memberikan hutang, itu kan dalam Islam itu konteks memberi hutang itu memberi kemudahan. Ini sifatnya itu adalah ibadah, memudahkan. Nah, jadi memang semangatnya itu memberi hutang itu semangat untuk menolong sebenarnya. Bukan semangat bisnis, bukan semangat untuk mendapatkan untung. Kan kalau sekarang itu hutang itu dijadikan sebagai objek untuk mendapatkan untung dengan cara apa ya? Artinya ada lebihnya, riba itu tadi kan. Nah, hutang itu sebenarnya untuk membantu. Dan ketika dia mau bayar, harus kita ingatkan. Ya, harus kita ingatkan. Gitu. Tadi diingatkan harus berhutang. Kalau ternyata dia diingatkan tidak mau bayar hutang, gitu, ya kalau kita mau berbaik hati ya sudah deh, diputihkan hutangnya. Oh, Masya Allah gitu ya. Karena kan kalau Rasulullah mencontohkan kepada kita mau menagih hutang itu dengan cara yang ahsan, rafiq, ya. Tapi si penerima hutang harus tahu diri. Kalau si penerima hutangnya dia ketika berhutang itu ada niat untuk membayar hutangnya, lalu kemudian dia meninggal, maka Allah akan bayarkan hutang. Gitu. Ya, misalkan si penerima hutang dia ada niat untuk membayar hutang, ya, maksudnya tidak mengabaikan hutang itu, maka ketika dia meninggal dan tidak terbayarkan hutangnya, maka Allah akan bayar. Tapi kalau misalkan si penerima hutangnya tidak ada niat memang di awal membayar hutang, dia cuma hutang tapi nggak ada niat untuk bayar, maka nanti di akhirat ya, dia akan membayar hutangnya dari amalnya, ya, dari pahalanya. Nah itu kan ngeri itu. Jadi pahalanya dia diberikan kepada yang memberi hutang. Gitu. Walaupun si pemberi hutangnya sudah mengikhlaskan, tetap itu akan diambil. Karena ada niatan tidak ingin membayar. Nah, itu konteksnya kalau hutang. Nah, lalu bagaimana kalau zaman sekarang? Ya sudah, kalau memang zaman sekarang hutangnya besar, kalau ada saksi ya silakan. Buang-buang saja ada saksi juga untuk menguatkan. Ya karena zaman sekarang banyak orang penipu, hutangnya banyak tapi nggak mau bayar-bayar, ya silakan. Atau malah menggunakan jasa pengacara untuk menagih hutang, boleh, silakan. Karena kewajiban kita mengingatkan dia bayar hutang. Ya, kewajiban kita untuk mengingatkan dia bayar hutang. Bisa jadi di rumahnya hutangnya banyak, punya uang tapi nggak mau ada niatan untuk nggak ada itikat baik untuk bayar hutang. Nah, tapi kalau ada itikat baik untuk bayar hutang, itu ya. Kalau tidak ada itikat baik,
apakah boleh kita sewa pengacara misalkan untuk membuat klausul, kan ada klausul ya di regulasi sekarang itu, kalau ada yang tidak bisa bayar hutang bisa kita tagih dengan cara hukum. Baik. Izin bertanya, dalam jual beli harus ada syarat redaksi akad atau sigot akad. Bagaimana hukum transaksi online melalui e-commerce dapat disahkan dalam Islam menimbang bila tidak ada redaksi akad yang ditulis ketika check out? Ya tadi kan redaksi akad itu kan ada 4 pilihannya. Yang pertama dengan jelas tadi, saya menjual, saya membeli, ya. Yang kedua bisa dengan apa namanya tadi, kinayah, dengan bahasa kiasan. Saya ambil barangnya ya, oke, kamu ambil duitnya, oke, itu kiasan, ambil. Yang dibuat aku ya, ini uangnya oke. Nah, itu kan redaksinya tidak jelas, saya beli, saya jual. Itu boleh dengan kinayah, tapi maksudnya dipahami oleh kedua belah pihak. Yang ketiga dengan tulisan, ya. Nah, kalau di online bisa aja tulisan, chat dulu dengan ownernya, si pemilik di Shopee atau di mana, kita chat, saya beli ini misalkan. Saya beli ini ya, berapa harganya? Ya, masih ada barangnya gan, bos, sis, bro, om, ada nih barangnya sekian, oke. Saya pesan 3 ya, kirim, siap. Nah, itu udah terjadi akad tuh dengan tulisan atau dengan diamnya tadi, ya. Aplikasi itu tidak ada sarana untuk chat misalnya, tapi sudah jelas alurnya dengan harga, oke saya setuju, klik, saya beli, masuk keranjang misalkan itu, terus kita transfer, terus dikirim. Nah itu boleh, itu karena tadi dengan diam, dengan isyarat diam juga boleh. Yang penting kedua belah pihak itu paham dengan aktivitas itu, bahwa itu aktivitas jual beli. Itu modelnya tadi saya contohkan seperti beli di supermarket misalkan. Kita ambil barang aja kan, harganya berapa, ambil. Gak ngomong sepatah kata pun misalkan. Masuk ke kasir, kasih barang-barangnya, barcode, ada harganya. Totalnya sekian Pak, oke, duitnya terima. Paling segitu doang kalimatnya, totalnya sekian Pak. Atau bahkan si kasir gak ngomong sama sekali, nunjukin doang di layar segitu. Terus ngasih uangnya atau transfer, ya. Terjadi perpindahan, ya, barang tadi yang milik si supermarket itu kemudian milik kita. Nah itu boleh, ya, jadi itu dengan tadi berarti ada redaksi sigot yang keempat tadi, apa maksudnya, dengan isyarat ya. Nah, cukup Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz sudah menjawab pertanyaan yang diberikan. Sepertinya cukup untuk 2 penanya saja. Baik, terima kasih. Akhirnya sampai juga kita di penghujung kajian pada kesempatan siang hari ini. Untuk hari ini tidak ada pertanyaan yang nanti hadiahnya insya Allah diberikan kepada yang bertanya. Demikian. Dan kita tutup kajian pada siang hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.